Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Admin harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, anime Mobile Suit Gundam yang di era sekarang bisa dikatakan sebagai suatu mahakarya abadi yang terus bakal ada dan gak bakal berhenti buat dikembangin. Menjadi salah satu list wajib anime mecha yang harus kita tonton. Nah, kepopuleran Gundam sebagai sebuah waralaba besar pastinya membawa pengaruh besar di dunia, terkhususnya ke dalam kehidupan atau keseharian mereka. Seperti kebiasaan atau kecenderungan untuk memilih hal-hal apa aja yang bertemakan Gundam. Kayak benda-benda yang mereka punya, terus koleksi-koleksi yang mengarah ke hobi yang harus Gundam banget. Nah, dalam beberapa kasus, saking cintanya mereka dengan Gundam, mereka kadang juga berlaga atau berpenampilan seperti halnya tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita Gundam. Hal seperti inilah yang biasanya mereka tuangkan ke dalam acara maupun event-event cosplay. Kita pasti yang pernah lihat ataupun ngejumpain sendiri orang-orang yang bercosplay seperti tokoh-tokoh Gundam, atau bahkan ada juga berpenampilan seperti Gundamnya sendiri. Kadang mereka yang benar-benar ngidolain tokoh tersebut untuk dikosplaykan, mereka akan ngebuat kostum tersebut secara matang dengan budget yang luar biasa, yang kemudian akan mereka gunain di sebuah event atau acara Jepangan untuk dikonteskan atau hanya sekedar dipamerkan untuk memeriahkan acara. Nah, semakin real atau miripnya mereka dengan karakter yang mereka tiru, tentunya pasti akan menuai beragam pujian. Nah, tapi apa jadinya jika seorang cosplayer tidak sengaja menemukan sebuah ide kostum yang bakal ia kenain dari sebuah kebetulan dengan budget yang bisa dibilang super minim, tapi justru dinotis dan dipuji oleh orang-orang dan kemudian viral di mana-mana, bahkan menjadi sebuah potret momen abadi sepanjang masa yang sampai sekarang penggemar Gundam harusnya udah gak asing. Mungkin pernah ngeliat cosplayer satu ini di sebuah postingan yang malang melintang di layar HP kalian. Yap, dia adalah pria dengan kostum box kardus dengan tulisan Gundam, yang mana orang-orang sering memanggilnya dengan sebutan cardboard box Gundam atau juga sering dipanggil dengan box Gundam. Dia adalah seorang cosplayer sekaligus juga penggemar Gundam asal Amerika yang bernama asli Paul M. Pelgen. Paul ini pada awalnya nggak pernah kepikiran sama sekali bahwa foto muka seriusnya dengan penampilannya yang menggunakan box kardus dengan tulisan Gundam bakal sepopuler ini. Memang buat di Indonesia sendiri fenomena munculnya manusia box Gundam pada saat itu nggak begitu terasa ya. Karena di Indonesia sendiri di tahun 2003 di mana foto Paul ini disebarluaskan, media-media di Indonesia nggak terlalu nyorot hal-hal semacam ini. Ditambah juga nama internet pada saat itu juga masih langka ya. Kalau mau ke internet cuman ke warnet aja mas solusinya. Nah, pada saat itu Paul yang mengosplaykan mecha Gundam dengan PD-nya tidak menyangka bahwa ide konyolnya tersebut bakal populer sampai ke media Jepang pada kala itu. Apalagi ide yang tersebut ini ia peroleh dari sebuah kebetulan. Yap, sebuah kebetulan. Jadi Paul pada awalnya tidak berpikir untuk mengosplaykan suatu hal konyol semacam ini, jika pada saat itu situasi serta kondisi nggak memaksanya bercosplay seperti itu. Jadi semuanya bermula pada saat Paul bersama adiknya dan juga teman-teman dekatnya berniat untuk menghadiri salah satu acara atau event tahunan bagi penggemar anime, manga, serta budaya-budaya Jepang yang pada saat itu diadakan di negara bagian Amerika, Illinois. Nah, acara akan dihadiri oleh Paul, adiknya, dan teman-temannya tersebut, yang mana ini berlangsung selama 3 hari, dan termasuk event besar yang diadain pada saat itu, di mana para penggiat anime serta cosplayer saling bertemu dan ngobrol gitu. Nah, di acara tersebut, Paul sudah merencanakan kostum apa yang bakal ia kenain, yang juga disamain dengan adik dan teman-teman lainnya agar seragam gitu. Nah, pada saat itu Paul sudah berniat untuk mengosplaykan karakter dari Final Fantasy 7 yaitu Zack Fair, yang bakal ia tunjukin lewat kostumnya. Tapi entah gimana ceritanya, kostum Zack Fair yang semestinya Paul gunain ini dan bakal ia tampilkan, secara tiba-tiba sebelum hari H acara berlangsung tidak dapat ia kenakan. Nah, di sini tidak jelas alasannya kenapa, tapi tentunya hal ini ngebuat seorang Paul harus berpikir lagi harus mengenakan kostum apa di acaranya nanti. Mungkin buatnya hadir tanpa kostum adalah sebuah hal tabu, nggak afdol aja gitu rasanya. Ibarat kalian boker tanpa cebok, aneh kan rasanya. Mungkin itu yang dirasain seorang Paul saat itu. Akhirnya karena bingung, Paul akhirnya meminta saran ke adiknya yang ikut juga ke acara tersebut. Dan entah serandom apa adiknya malah menyuruh Paul untuk mengenakan sebuah kotak kardus dan mengatakan ke orang-orang kalau dirinya adalah seorang Gundam. Ide dia bisa dibilang ya konyol banget. Bayangin aja ketika kita adalah salah satu dari orang-orang yang senang banget dengan anime, manga, ataupun budaya Jepang lainnya, dan gimana pun caranya kita harus datang ke acara tersebut dan memeriahkannya dengan bercosplay semirip mungkin dengan tokoh yang kita pengen, sampai-sampai merogoh kocek yang nggak sedikit biar mirip banget dan juga biar diperhatiin sama sesama cosplayer lainnya kalau kita ini benar-benar niat gitu. Tapi di sisi lain, seorang Paul yang bercosplay seadanya dengan kardus bekas dengan tulisan spidol Gundam justru lebih mendapat perhatian lebih pada saat itu. Dan benar, inilah yang dilakukan Paul saat menghadiri event tersebut yang diadakan pada tahun 2003 silam. Awalnya mungkin Paul nggak akan ngira kalau kostum ini bakal dinotis orang, malahan lebih parahnya lagi orang-orang yang lihatnya mungkin aja bakal mikir kalau Paul ini adalah orang yang aneh. Tapi ternyata semua itu salah. Paul justru menjadi pusat perhatian kala itu. Wajahnya dengan kardus legendnya itu diabadikan dalam bentuk foto dan dipublikasikan di salah satu situs internet di Jepang. Bahkan diketahui juga saking besar antusias orang-orang kepadanya, banyak dari mereka yang menandatangani bagian box kardus yang ia gunain. Seorang Paul memang benar-benar dapat perhatian saat itu. Niatnya untuk tidak
mengcosplaykan tokoh Zack Fair ini ya bisa dibilang bukan suatu pilihan yang salah. Yang mana di foto tersebut kalau kita perhatikan baik-baik, Paul ini terlihat mengenakan kemeja dan celana gelap yang seharusnya menjadi kostum dari karakter Zack Fair yang sangar. Tapi buktinya dengan kostum konyolan tersebut, Paul justru bisa mendapatkan perhatian terlepas orang-orang berpikiran buruk tentang Paul ya. Nah, kepopuleran foto Paul dengan kardus Gundam itu kemudian populer di Jepang dan menjadi suatu budaya yang terus diobrolin di Jepang pada saat itu. Banyak orang-orang yang mulai melakukan hal yang sama seperti Paul ini, memakai kardus bekas dan menganggap diri mereka adalah Gundam dengan coretan spidol di bagian permukaan kardusnya. Nah, sejak saat itu fenomena cosplay kardus ini mulai menjamur di Jepang dan mulai bermunculan beberapa parodi yang meniru gaya-gaya box kardus Gundam ala Paul ini. Pengaruh Paul ini seolah-olah ya kayak udah jadi fenomena di internet, bahkan fenomena di media-media, sampai menjalar juga ke stasiun televisi di Jepang pada saat itu. Bahkan saking populernya sosok Paul dengan kostum khasnya ini sampai-sampai dibuat figur resin segala. Ya bisa dibilang Paul ini menjadi salah satu meme abadi Gundam yang benar-benar menghibur dan mewarnai dunia pergandaman kala itu. Tapi lucunya meskipun jejak Paul ini telah viral di mana-mana pada kala itu, bahkan sampai sekarang, Paul rupanya baru menyadari dirinya yang viral dengan kostum yang tersebut selang 7 tahun kemudian semenjak foto itu diambil. Yang mana pada saat itu ia sudah bergabung dengan Angkatan Laut Amerika, mengetahui bahwa wajah dirinya dengan kostum khasnya tersebut terpampang di internet. Admin yakin seorang Paul pasti bingung sekaligus tertawa kalau dirinya telat mengetahui kalau kostumnya tersebut telah menghibur banyak orang di dunia, terkhusus bagi para penggemar Gundam ya. Ya buat admin sendiri, Paul ini semacam kayak ngebuat tren baru dengan mengimprovisasi gaya cosplay kala itu. Bayangin niat Paul yang cuma iseng dan pengen hadir ke suatu event justru menjadi buah bibir dan hiburan sepanjang masa bagi para penggemar Gundam. Nah, kalau kalian sendiri nih, ada nggak yang berani kayak Paul gini? Kalau admin ya jujur mikir-mikir dulu kayaknya. Oke, mungkin cukup sekian dulu yang bisa admin bahas di video kali ini, karena pada dasarnya admin juga manusia yang penuh dengan dosa. Jika admin ada salah ucap dalam penyampaian informasi, tolong diperbaiki ataupun dilengkapi. Akhir kata, jangan lupa subscribe, like, komen kalau kalian mau ngasih saran ke admin bahas apa berikutnya, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye!